Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tahabbaba ila ibadihi bi anwa'in ni'am kay yarji'u wa yashkuru ala ma an'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'zam. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المكرم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المعظم وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الندم. أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah yang mana pada malam ini kembali Allah kumpulkan kita bersama-sama di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul haliyatu wasittun minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Hikmah yang ke-61 dari al-hikamil ataiyah. Berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Man lam yuqbil 'ala Allah bimulatafatil ihsan siqa ilaihi bisalasilil imtihan. Yang artinya, barang siapa yang tidak berhadap atas Allah dengan kelembutan perbuatan baik Allah, niscaya dia dihalau kepada Allah dengan rantai-rantai ujian. Itulah terjemah daripada hikmah yang ke-61 ini. Sunnatullah istid'a'ul ibad li ta'atihi wa khidmatihi bi sa'atil arzaq wa dawamil mu'afah liyarji'u ila Allah bi ni'matihi. Fa in lam yaf'alu ibtalahum bi anwa'il mihani wad dharra la'allahum yarji'un. Muraduhu ta'ala ruju'ul ibad ilai kilal fariqain yuradu bihima al khairu was sa'adah. Penjelasan daripada hikmah yang ke-61 tadi. Bermula sunnatullah, mengajak hamba untuk taat kepadanya, mengabdi kepadanya dengan keluasan rezeki dan selalu afiat, agar mereka itu kembali kepada Allah dengan nikmatnya. Nah, maksudnya adalah bahwa Allah Ta'ala itu mengajak kita
agar kita ini mencintai Allah, agar kita ini berhadap kepada Allah. Allah mengajak itu dengan memberikan berbagai macam nikmat, memberikan dengan berbagai macam rezeki, memberikan dengan berbagai macam kesehatan dan keafiatan. Jadi nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah itu sebenarnya adalah ajakan dari Allah agar kita ini cinta kepadanya, agar kita ini kembali kepadanya, agar kita ini khidmat kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi setiap nikmat yang kita terima, setiap nikmat yang kita terima, nikmat itu berkata kepada kita. Andai kata kita ini punya hati yang bersih, kita mendengar apa kata-kata nikmat itu begitu jatuh ke tangan kita. Nah, nikmat itu berkata kepada kita, ujar nikmat, hai orang yang mendapatkanku, ingatlah engkau kepada Allah, kembalilah engkau kepada Allah, cintailah Allah, karena dialah yang mencipta dan menyampaikan nikmat ini kepada engkau. Nah, setiap nikmat berkata demikian. Tetapi karena kita ini punya hati yang tebal, hati kita yang masih gelap, maka kita tidak mendengar bisikan nikmat itu kepada kita. Sehingga begitu kita dapat nikmat, kita lupa kepada Allah. Kita dapat nikmat, kita merasa itu adalah kemampuan kita mendapatkannya. Itu karena mata hati kita, karena hati kita masih gelap. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu setiap memberikan nikmat itu artinya adalah ajakan agar kita cinta kepada Allah, agar kita mensyukuri nikmat itu, agar kita berkhidmat kepada Allah yang memberikannya. Fa in lam yaf'alu, apabila mereka tidak memperbuat, dapat nikmat tapi mereka lupa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syukra min muhimmatid din wa wa'ada man syakara biziyadati fi kulli hin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشكور الأمين اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita taufik, hidayah serta inayah sehingga kita malam ini kembali dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmah ini. Dan pula kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana sampai saat ini masih memberikan kita umur, yang artinya
bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan, untuk memperbaiki diri. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbanyak ibadah, untuk mengembalikan kezaliman yang pernah dilakukan, sehingga kita meninggal dunia bertemu dengan Allah dengan keadaan qalbin salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Mudah-mudahan kita dapat menggunakan sisa umur yang diberikan Allah kepada kita untuk hal-hal yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi biyadihi maqalidul umur wa bi qudratihi mafatihul khairati wasyurur walladzi hadzarana 'anil istidraji wal ghurur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ghafur wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul maghfur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil masyhur wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila akhirid duhur, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang memberikan kita anugerah iman, Islam, taufik dan hidayah serta inayah, sehingga kita malam ini kembali dikumpulkan di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsalitsatu wasittun min al-hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ke-63 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Khab min wujudi ihsanihi ilaik wa dawami isa'atika ma'ah ayyakuna dhalik istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang artinya, takutlah engkau daripada adanya kebaikan Allah kepada engkau beserta kekalnya jahat engkau beserta Allah. Takutlah bahwa yang demikian itu kebaikan tadi merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sanastadrijuhum, selagi kami lanjur mereka itu, min haitsu la ya'lamun, dari sekira-kira mereka tidak mengetahui, tidak menyadarinya. Nah, itulah terjemah daripada hikmah yang ke-63 ini. Fakhab ayyuhal murid min dawami ihsanillahi ta'ala ilaik
Takutlah, waspadalah, wahai murid, daripada kekalnya, daripada terus-menerusnya kebaikan Allah kepada engkau. Bisihhati wa kasratil amwal wal aulad wal atba wattisa'il jah wa taysiril asbab. Dengan kesehatan yang diberikan Allah, banyaknya harta, anak dan pengikut, luasnya pangkat kedudukan, kekuasaan, dimudahkannya segala sebab-sebab, beserta kekalnya kejahatan engkau beserta Allah, dengan lupa, taksir, maksiat, tidak mensyukuri, ayyakuna dzalika istidrajan minhu ta'ala, bahwa yang demikian itu merupakan lanjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang kesehatan. Orang ini kada ada masalah dengan kesehatan, sihat saja. Diberi Tuhan harta yang banyak, pengikut anak banyak, punya kedudukan yang luas, kekuasaan yang luas, dimudahkan sebab, artinya apa ini hendak tuh mudah, ada jalannya, ada jalannya. Padahal orangnya selalu maksiat kepada Allah. Padahal orang ini selalu maksiat kepada Allah. Nah, maka orang seperti ini hendaklah takut kalau pemberian Allah tadi merupakan istidraj, lanjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati-hati artinya. Kita rezeki luas, kesehatan baik, kedudukan kita mulia, apa nang kita hendak sarabanya nyaman ada, padahal kita ini lawan Tuhan renggang, padahal lawan Tuhan ini banyak maksiat, padahal lawan Tuhan banyak kada bersyukur. Nah, ini ada alamat-alamat, ada tanda-tanda bahwa kita ini dilanjur oleh Allah, kita ini diistidraj oleh Allah Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, istidraj itu artinya lanjuran tuh. Maksudnya kumunul mihnah fi ainil minnah. Itu artinya istidraj. Tersembunyinya azab, tersembunyinya bencana, tersembunyinya malapetaka di dalam sebuah nikmat. Itu artinya lanjuran. Kayak madu. Madu itu manis. Tetapi madu yang diberikan kepada kita itu mengandung racun. Nah, itu adalah nikmat, tapi di dalamnya ada mengandung bahaya, mengandung malapetaka. Allah selalu mengalirkan nikmat kepada kita, kesehatan, keuangan, kepangkatan, dialirkan oleh Allah kepada kita. Padahal di dalam itu semua terkandung ada kemurkaan Allah, terkandung ada azab Allah. Nah, itu istidraj namanya, istidraj ngarannya. Para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang mempunyai akal yang baik, orang-orang yang mempunyai mata hati yang tajam, setiap mereka itu menerima nikmat, mereka ada takut kalau di dalam nikmat ini ada mengandung malapetaka. Baik nikmat itu nikmat zahir,
atau nikmat batin. Para aulia, mereka apabila berdoa kepada Allah, doanya tidak tampak, doanya tidak dikabulkan, mereka senang. Karena tujuan mereka berdoa adalah menjunjung perintah Allah. Tetapi bila mereka berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Berdoa dikabulkan oleh Allah. Mereka takut kalau itu istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu lanjuran dari Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kumunul mihnah fi ainil minnah. Tersembunyinya azab di balik sebuah nikmat. Dan azab Allah yang paling besar kepada kita adalah dijauhkannya kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malapetaka yang paling besar. Kalau orang kena musibah diri masih kecil, kena musibah harta masih kecil lagi. Tetapi kalau orang ini sudah kena musibah tentang agamanya, sehingga dia diusir dari hadratillah, sehingga dia dijauhkan daripada majlisnya Allah, nah ini adalah musibah yang paling besar. Ini yang ditakuti. Kalau nikmat yang kita terima ini adalah merupakan lanjuran dari Allah. Karena kalau kita pikir kita ini lawan Tuhan, banyak menentang. Lawan Tuhan kita banyak lalai. Lawan Tuhan kita banyak kadang mentaati. Tetapi nikmat Tuhan selalu mengalir kepada kita. Nikmat Tuhan selalu melimpah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil adab. وفتح للمتعدي بالأبواب وأزال عنه ستر الحجاب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مسبب الأسباب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأواب اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد خير الأنساب وعلى آله والأصحاب وذريته وأتباعه إلى يوم الحساب أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah serta inayah kepada kita, sehingga dengan demikian kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu wasittun minal hikamil ata'iyyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Hikmah yang ke-64 dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, min jahlil murid ayyusi al-adaba fatu'akharal uqubatu anhu fayaqula law kana hadza su'a adabin laqata'al imdada wa aujabal ib'ada
faqad yaqta'ul madada anhu min haitsu la yash'uru walau lam yakun illa man'al mazid wa qad tuqamu muqamal bu'di wa anta la tadri walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turid. Makna daripada hikmah yang ke-64 di antara kejahilan atau kebodohan seorang murid bahwa dia tidak baik adab, bahwa dia jahat adab, maka dilambatkan hukuman daripadanya. Maka dia berkata, jikalau adalah ini yang dilakukannya itu jahat adab, niscaya Allah putuskan pertolongan dan Allah pastikan dia dijauhkan. Maka terkadang Allah memutuskan bantuan dari seorang murid dari sekira-kira tidak mengetahui murid tersebut. Jikalau tidak ada hukuman itu, melainkan dicegahnya pertambahan, niscaya itu cukup sebagai hukuman. Dan terkadang ditempatkan seorang murid itu pada tempat yang jauh dan engkau tidak mengetahui. Dan jikalau tidak ada hukuman, melainkan bahwa Allah biarkan engkau dan kehendak engkau, niscaya itu cukuplah sebagai hukuman. Itulah terjemah kurang lebihnya dari hikmah yang ke-64 ini. Imam Ahmad Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa kebodohan seorang murid, bahwa dia itu tidak baik adabnya. Tidak baik adabnya, baik terhadap Allah atau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau terhadap gurunya atau terhadap kawan-kawannya. Ini murid tidak baik adab. Dan dilambatkan hukuman atasnya. Kada langsung dihukum oleh Allah. Maka dia si murid itu berkata, jikalau yang aku lakukan itu merupakan jahat adab, niscaya Allah putuskan bantuan kepadaku. Niscaya Allah pastikan aku ini diusir. Nah, maka terkadang Allah itu memutuskan bantuan kepada seseorang, orang itu tidak merasa. Contohnya, tidak ada pertambahan cinta kepada Allah. Tidak ada pertambahan kedekatan dengan Allah. Ini satu hukuman yang mungkin tidak disadari oleh seorang murid. Kalau kita hari ini sama dengan hari kemarin, hari semalam, itu sebenarnya hukuman. Sebenarnya hukuman. Karena hari ini lebih dekat kepada kematian daripada hari semalam. Mestinya hari ini keadaan kita, hubungan kita kepada Allah lebih baik dari kemarin itu. Nah, terkadang itu kada disadari oleh seorang murid bahwa itu adalah hukuman dari Allah terhadap tingkah lakunya yang dianggap kurang beradab. Hari ini kita beribadah ada rasa hambar. Hari ini kita beribadah kada khusyuk. Padahal semalam kita beribadah bagus.
Semalam kita beribadah nyaman, kenapa hari ini kada? Nah, itu hukuman dari Allah. Mungkin ada tingkah laku kita yang tidak baik terhadap Allah. Nah, itu kadang-kadang kada terasa bahwa itu hukuman. Nah, hukuman itu kadang-kadang berupa pembiaran dari Allah. Allah tidak menegur kita. Apa yang kita kehendaki selalu ada. Apa yang kita inginkan selalu tercapai. Nah, ini suatu hal yang dianggap hukuman. Hendak ini tercapai, hendak itu tercapai, hendak ini mudah, hendak itu ada. Nah, jangan dikira bahwa ini adalah Allah sayang. Itu hukuman dari Allah. Karena kalau orang yang disayangi Allah itu kadang-kadang dia menemui kesulitan, kadang-kadang dia menemui musibah, sehingga hatinya selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hukuman yang diberikan Allah kepada orang-orang yang tidak beradab kepada Allah itu tidak berarti hukuman itu berupa jasmani. Misalnya sakit, misalnya bangkrut usahanya, misalnya jabatannya gugur. Nah, kadang-kadang hukuman Allah itu berupa penghentian madad. Nah, penghentian bantuan rohani yang akhirnya tanpa dirasakan oleh yang dihukum sehingga dia kering dan mati. Macam kita menanam pohon, tanam. Nah, selama ini kita siram pohon itu, dia hidup berkembang. Nah, begitu kita hentikan, nah kada disiram lagi, pohon itu apakah mati bakajub? Apakah pohon itu langsung rabah? Apakah pohon itu langsung kering? Kada. Nah, pohon itu kada langsung mati, kada langsung kering. Hari ini kada kita siram, kelihatannya pina hidup aja. Isuknya kada kita siram lagi, kada ketahuan lagi. Tapi kira sebulan 2 bulan hanya kelihatan kering, mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi addaba habibahu sallallahu alaihi wasallam fa ahsana ta'dibah wa ja'alahu khairal wara sajiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin manba'il ilmi wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini mengumpulkan kita kembali bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, lanjutan daripada hikmah yang ke-64 tentang adab seorang murid terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terhadap gurunya dan terhadap kawan-kawannya. Al-adabu ma'allah mubadaratun tisali awamirihi wa jitinabi nawahi
wa adamul i'tirad alaihi wa ala khaliqatih. Bermula adab terhadap Allah, bersegera menjunjung perintah, bersegera menjauhi yang dilarang Allah, dan tiada mengiktirad, tiada mengeritik, tiada menyangkal atas Allah, wa ala khaliqatih, dan tiada mengeritik atas makhluk Allah. Kemudian wa husnul dhanni bih, adab terhadap Allah, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka terhadap Allah artinya berbaik sangka dengan Allah itu adalah bahwasanya Allah itu tidak menghendaki kepadaku kecuali kebaikan. Allah tidak menghendaki kepadaku itu kecuali kebaikan. Itu berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang didatangkan Allah kepada kita, maka pastikan bahwa Allah berkehendak baik kepada kita. Allah mendatangkan nikmat kepada kita, maka kita sambut, kita sikapi nikmat Allah yang datang kepada kita itu bahwa ini adalah Allah menghendaki aku jadi orang yang bersyukur kepadanya. Nah, ini baik sangka terhadap Allah. Allah mendatangkan musibah kepada kita, kita sikapi, ini Allah menghendaki aku jadi orang yang sabar atas musibah ini. Itu baik sangka kepada Allah. Allah mendatangkan kepada kita maksiat sehingga kita melakukan maksiat, kita sikapi bahwa Allah menghendaki aku orang yang bertobat kepadanya, lalu tobat kepada Allah. Allah mendatangkan kepada kita taat, ini Allah menghendaki aku agar mengingat taufik dan hidayah Allah. Nah, apapun yang didatangkan Allah kepada kita, kita pastikan bahwa kehendak Allah itu baik kepada kita. Baik yang didatangkannya itu nikmat, yang didatangkannya itu bala, yang didatangkannya itu taat, yang didatangkannya itu maksiat. Semua kehendak Allah agar kita jadi orang yang baik. Allah sudah lama, Allah sudah rindu mendengar tobat kita, karena kita sudah lama tidak berbuat maksiat. Allah ingin kita ini tobat, dijatuhkannya kita dalam maksiat sehingga kita tobat kepada Allah. Nah, ini maksud Allah terhadap perbuatan yang maksiat itu, agar kita selalu kembali kepada Allah. Ingat bahwa kita tanpa perlindungan Allah akan terjatuh ke dalam maksiat ini. Nah, itu artinya husnuzan dengan Allah. Apapun yang didatangkan Allah, maksud Allah adalah kebaikan untuk kita. Itu kesimpulan daripada husnuzan tadi dengan Allah. Jadi kada perlu misalnya kita umpamanya diberi Allah musibah, aku pang kebanyakan dosa jadi Allah sarik lawan aku. Jangan. Kita diberi Allah musibah, artinya apa? Ini Allah menyuruh aku jadi orang sabar. Titik. Kada usah aku pang banyak dosa jadi Tuhan sarik lawan aku, makanya dapat musibah ini. Kada perlu itu. Berbaik sangkalah kepada Allah. Apapun yang kada nyaman kita hadapi, artinya Allah menyuruh kita jadi orang yang sabar. Allah menyuruh kita jadi orang yang ridha kepada ketentuannya.
Nah itu maksudnya husnuzan, baik sangka dengan Allah. Termasuk bagian daripada adab seseorang kepada Tuhannya. Wasiqatu biwa'dih, termasuk adab seseorang kepada Allah, percaya dengan janji Allah. Jangan ragu-ragu dengan janji Allah itu. Apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran, apa yang Allah janjikan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti. Jangan ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, berarti kita sudah tidak beradab kepada Allah. Sudah kada beradab lawan Tuhan. Contohnya, Al-Quran menyebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini janji Allah. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari kesempitan, kesusahan. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Ini janji Allah. Asalkan kita takwa kepada Allah, hidup kita tidak akan susah. Asal takwa. Nah, kepercayaan seperti itu bulat dalam hati kita. Sedikit pun kada ragu. Kenapa kita sekarang jadi susah? Jadi sengsara. Akibat dulu kada takwa. Akibat dahulunya kada takwa. Sekarang jadi susah. Sana ada hutang, sini ada hutang, sini ada hutang. Kenapa? Dulunya kada takwa. Jakanya takwa kada sampai demikian terjadi. Karena orang takwa itu dijamin oleh Allah bahwa tidak ada kesulitan baginya, pasti ada jalan keluar. Dan ada rezeki yang datang dari jalan yang tidak terduga-duga. Nah, jadi percaya dengan janji Allah itu adalah bagian dari adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Sesuatu yang kamu nafkahkan, tentu dalam jalan kebaikan. Uang yang kita belanjakan dalam kebaikan, fahuwa yukhlifuh, Allah akan mengganti. Allah akan mengganti. Arti mengganti itu bukan memberi pahala, mengganti. Lain memberi pahala sudah nyata. Nah, setiap duit yang kita belanjakan asal itu di jalan Allah, Allah pasti mengganti. Adalah orang bangkrut bewakaf, kada terdengar lagi ada. Adalah orang nang pemurah tuh bangkrut, kada ada. Pemainan maka banyak bangkrut. Kalau orang nang bujur-bujur menggunakan duitnya di jalan Allah, fahuwa yukhlifuh, Allah pasti mengganti. Nah, ini janji Allah. Maka janji Allah itu 100% bulat di dalam hati kita. Kita percaya tanpa ragu-ragu. Nah, itu adalah contoh daripada adab batin seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena adab ini ada adab zahir, ada adab batin. Adab batin ya kayak tadi contohnya. Wa amma adabu zahir ma'allah, adapun adab yang zahir terhadap Allah. Nah, adab yang zahir, contohnya ka'alla yakshifal aurat walau bi khalwah, seperti bahwa dia tidak membuka aurat sekalipun di tempat yang tidak ada orang. Walaupun di rumah kada ada orangnya, kada mau berselawar handap.
apalagi turun ke pelatar. Di rumah, di tempat nang sunyi, nya kada mau buka aurat. Kenapa? Beradab dengan Allah. Nah, ini adab zahir. Wa alla yamudda rijlaihi ilal qiblah, dan seperti bahwa dia tidak menghunjurkan kakinya ke kiblat. Nah, jangan hendak berhujur menghadap kiblat. Itu kada beadab zahir kita kepada Allah. Karena kiblat itu Baitullah, rumah yang sangat diagungkan Allah. Kita berhunjurlah menghadap sana, itu jelas sudah zahir kita kada beadab dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian al-adabul batin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adab batin beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in, bahwa adalah Rasulullah itu orang yang paling dia cintai, melebihi daripada mencintai anak dan orang tuanya dan manusia seluruhnya. Nah, itu adab kepada Rasulullah. Rasulullah itu mesti dijadikan nomor satu, lebih daripada anak, ibu bapak, siapapun daripada manusia. Ini adab kepada Rasulullah. Cinta kita kepada Rasulullah melebihi daripada cinta kepada siapapun daripada manusia ini. Nah, supaya kawal demikian itu, supaya bisa demikian itu, tentu mempelajari tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kalau kita kada mempelajari tentang beliau, kita kada akan bisa mencintai beliau seperti demikian. Kalau kita hanya kenal bahwa beliau itu hanya Rasulullah, hanya seorang Nabiullah, kita kada akan bisa mencintai beliau lebih dari segala-galanya. Nah, perdalam tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari tentang bagaimana syafaat-syafaat beliau. Pelajari tentang bagaimana perjuangan beliau untuk kita. Makin banyak kita pelajari, pasti akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita membaca maulid Nabi. Orang yang suka membaca maulid Nabi, paham kada paham, itu akan diberikan Allah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Membaca maulid Nabi, ketujuh mendengar maulid Nabi, ada ngerti kada? Orang bakuriak umpat jua bakuriak, padahal kada paham napa nang disambat. Cuma berkahnya cinta kepada maulid Nabi akan diberi Allah kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ayyuhibba ahla baitihi wa ashabah. Adab kepada Rasulullah batin adalah bahwa kita cinta kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Itu sudah nyata. Bila kita cinta kepada seseorang, pasti kita cinta keluarganya, cinta kepada kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Cinta kepada Rasulullah, tapi kada cinta kepada keluarganya, kada beadab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, tapi kada suka dengan sahabat Rasulullah, kada beadab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ayyafraha bi annahum min ummatih, dan setengah adab lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita ini gembira jadi umatnya. Nah, kita bangga, kita bersyukur kita ini jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian dari adab kepada beliau. Adab zahir adab batin. Wa amma fil zahir, adapun adab secara zahir, ayyaqtadiya bihadiyih, bahwa mengikuti petunjuk beliau,
wa ayyukthiras salata alaih, bahwa memperbanyak salawat kepada beliau. Itu adab zahir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian lagi al-adab ma'a syaikhihi, adab seseorang beserta gurunya. Guru adalah seseorang, yang dimaksud di sini adalah seseorang yang membimbing murid untuk menjalani satu jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan guru ini syarat mutlak. Man la lahu syaikh fasyaitan syaikhuhu. Orang yang tidak punya guru, syaitan gurunya. Orang hendak mengenal Allah, orang hendak dicintai oleh Allah, kada beguruan, kada kawa, kada bisa. Syaitan yang membimbingnya, syaitan yang mengajar dia. Ada orang yang mengatakan, aku kada perlu guru, aku salawat saja guruku. Nang melajari salawat siapa? Maka bisa bersalawat tuh siapa nang melajari? Guru juga kalau. Lawan salawat ini banyak, salawat nang mana? Jumlahnya berapa membaca? Hanya bisa pembimbing salawat itu kepada kita. Kada kawa juga kada berguru. Walaupun salawat. Karena salawat dari Nabi itu banyak macam-macam salawat. Salawat mana nang pas untuk kita? Berapa jumlah salawat nang kita baca supaya salawat itu jadi pembimbing kita? Apa 10.000? Apa 5.000? Kali sehari, ada tahu kita kalau ada guru juga nang madahkan. Nah, al-adab ma'a syaikhihi. Pertama, i'tikadu annahu 'alal haq. I'tikad dulu, keyakinan dalam hati seseorang murid bahwa guru itu adalah di jalan yang benar. Itu i'tikad bahwa guru ini ajarannya bujur. Amun kita ragu-ragu ajaran guru ini bujur, kada usah berguru lawan itu. Kada usah berguru. Mun kita ragu-ragu ajaran sidin itu bujur, kada usah berguru. Nah, orang nang kita ulah jadi guru itu orang nang kita yakini bahwa ajaran sidin itu di jalan yang benar. Maka itu diajarkan kepada kita sebelum kita memilih seseorang guru. Kita perlu tahu. Pertama, perlu kita ketahui silsilah keturunan guru itu. Guru itu anak siapa? Cucu siapa? Paling kada ingat situ. Jangankan hendak memilih guru, milih bini gitu. Takut nih kalau tuh anak siapa tuh bini itu orangnya. Nabi pilih bini keturunannya, apalagi guru. Oh, keturunan siapa garang guru itu? Siapa abahnya? Siapa kainya? Bila kainya orang saleh, abahnya orang saleh, berarti guru ini punya hasab ngarannya. Hasab itu lebih dari nasab. Kalau abahnya aja saleh, kainya kada, itu punya nasab yang baik, tapi belum sampai kepada punya hasab. Kalau punya hasab itu orang nak abahnya saleh, kainya saleh, lebih lagi ke atasnya saleh lagi, minimal hingga kainya. Nah, satu itu karena keturunan ini sangat mewarnai diri seseorang. Nah, makanya Nabi menyuruh cari bini kalau keturunannya. Nah, demikian guru lebih daripada itu. Yang kedua, di mana guru itu dulunya menuntut ilmu. Artinya guru itu gurunya siapa? Di mana guru itu bahari mengaji? Nah, itu mesti diketahui. Oh, bahari guru itu mengaji lawan guru ini sampai silsilahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu antara lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di zaman Rasulullah pun dahulu
orang-orang yang jauh dari Mekah. Sebelum mereka itu beriman kepada Rasulullah, mereka datang ke Mekah dulu. Ada sampai seminggu di Mekah, nak mengetahui tentang Rasulullah ini. Kalau perlu para sahabat Nabi ini dulu berhilang lawan sahabat Nabi kita yang sudah Islam, menginap di situ, dilayani, dihormati. Oh, ini hanya sahabatnya macam inilah kelakuannya, apalagi gurunya. Nah, sehingga banyak sahabat itu akhirnya orang itu masuk Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meneliti dahulu siapa-siapa. Nah, jadi pertama adab kita kepada guru itu kita meyakini bahwa guru itu di jalan yang benar. Yang kedua, wa'tiqadu annahu ahlun lil irsyad wa tarbiyah. Kita meyakini bahwa guru itu beliau bisa membimbing, mendidik kita. Ya, kada setiap orang berilmu itu bisa membimbing. Kada setiap nabi itu menjadi rasul. Kada setiap nabi menjadi rasul. Nah, ini kita yakini bahwa guru ini bisa membimbing kita ke jalan yang benar, bisa mengarahkan kita kepada kecintaan Allah. Nah, itu adab-adab batin. Wa adamul i'tirad alaih, tidak menyangkal atas guru itu. Kenapa guru tuh kayak itu? Nah, maka jasidin ka ini, nah kada boleh dalam hati itu. Karena kita sudah meyakini guru itu benar. Mau kita menyangkal, berarti kita kada beradab lagi. Wa adamul i'tirad alaih. Wa amma fil zahir, adapun pada zahir adab seseorang kepada gurunya ada wa muhuduri majlisih, selalu hadir majlisnya. Selalu hadir majlisnya. Balang kambingan kada beadab itu. Banu turun, banu kada, itu kada beadab. Nang tuha karena anum enggak sama aja kada beadab. Itu nang zahir adabnya. Wa taqdimuhu ala nafsi, mengutamakan guru itu daripada dirinya sendiri. Itu adab zahir. Wa an la yarfa'a sautahu fawqa sautih, dan bahwa tidak menyaringkan suaranya melebihi nyaringnya suara gurunya. Kada boleh juga itu, melanggar adab dalam perguruan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi adab-adab seorang murid dengan guru itu untuk kesuksesan murid. Guru ini kada jadi soal, murid beadab kada beadab kada tahu urusannya. Beadab muridnya yang untung, kada beadab muridnya yang rugi. Bagi si guru kada ada urusan itu. Nah, kenapa seorang murid itu diperintahkan untuk beradab dengan gurunya? Karena gurunya ini adalah orang yang menghendaki si murid ini beruntung dunia akhirat. Lebih daripada orang tuanya. Nah, itu kalau seorang guru yang benar. Artinya guru yang benar itu menghendaki agar si murid ini jadi orang yang beruntung dunia akhirat. Hanya itu kehendak guru. Kehendak guru kepada si murid agar murid ini jadi orang yang beruntung. Ingat situ aja. Jadi seorang guru ini kadang menghendaki kekayaan si murid, kadang menghendaki itu. Kadang menghendaki duitnya murid, kadang menghendaki itu. Itu kadang guru ngarannya. Kehendak guru kepada murid cuma satu, murid ini jadi orang baik, titik, hingga situ. Nah, makanya itu seorang murid ini wajib beradab kepada gurunya, bahkan lebih daripada orang tuanya. Karena kehendak baik guru kepada murid lebih dari kehendak orang tua terhadap kebaikan anaknya sendiri. Nah, itu
adab-adab seorang murid kepada guru. Nang zahir tadi. Wa du'a lahu, mendoakan gurunya. Itu bagian daripada adab. Mendoakan guru itu sebelum diberikan Allah kepada guru, muridnya lebih dahulu diberikan Allah. Misalnya si murid yang mendoakan guru, ya Allah, mudahan guru ulun tuh murah rezeki. Inya terlebih dahulu dimurahkan Tuhan rezeki hanya gurunya. Berdahulu diberi Tuhan daripada nang inya doakan itu sendiri. Wa du'a lahu. Wa hifdzu hurmatihi, dan menjaga kehormatan gurunya. Jangan menjumanakan paguruan artinya. Ini kelakuan paguruan nang supan. Jadi menjaga kehormatan guru. Oh, aku ini murid si anu supan sih mon aku nang ini. Nah, itu dijaga. Bila itu kada dijaga, kada beadab lawan guru ngarannya. Hifdzu hurmatihim, jaga kehormatan. Nah, itu beberapa bagian pokok tentang adab seorang kepada gurunya. Kemudian al-adab ma'al ikhwan, adab terhadap kawan-kawan. Pertama, husnuzanni bihim, baik sangka dengan kekawanan. Biasa para guruan tuh banyak kawan. Nah, si A, si B, si C, kawan baim-baim menuntut ilmu. Nah, kekawanan ini, nah ini ada adabnya. Baik sangka satu dengan yang lainnya. Wa yadkhalu surur alaihim, menyenangkan satu dengan yang lainnya, menyenangkan, menggembirakan. Wan nushu lahum, bermaksud baik kepada kawannya. Wa afu zallatihim, memaafkan kesalahan-kesalahannya. Nah, itu bagian daripada adab batin kepada kawan. Wa amma fil zahir, adapun adab terhadap kawan yang zahir itu ayyahtamila adzahum, contohnya ayyahtamila adzahum, menyandang nang kada nyaman dari mereka. Kawan banyak, kadang-kadang ada kelakuannya nang kayak apa. Nah, yahtamila adzahum, menyandang kelakuannya. Misalnya seorang rahatan berzikir, seorang rahatan mengaji, ada kawan seikung nih kuciak-kuciak besair apa kayaknya, kan terganggu seorang nih, sandang hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa minal ibad minhum man aqamahum biwujudil awrad fasaru minal abrari waz zuhad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أنداد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد العباد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد السجاد وعلى آله وصحبه وذريته الأمجاد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التناد أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pada malam ini kembali berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Dan pula kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala
masih menetapkan iman dan Islam yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita mensyukuri itu, iman dan Islam yang ada pada diri kita ini selalu ada sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatul khamisah wa sittun min al-hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-65 dari Al-Hikam Al-Ataiyah, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi ulumih. Idza ra'aita 'abdan aqamahu bi wujudil awrad wa adamahu 'alaiha ma'a tulil imdad fala tastahqiranna ma manahahu maulah li'annaka lam tara 'alaihi simal 'arifin wala bahjatal muhibbin falawla waridun ma kana wirdun. Hikmah yang ke-66, yang ke-65 artinya adalah apabila engkau melihat seorang hamba yang mana Allah tempatkan hamba itu dengan adanya wirid-wirid dan Allah kekalkan hamba itu atas wirid-wirid tadi, disertai dengan kemudahan-kemudahan dari Allah, maka janganlah engkau remehkan sesuatu yang Allah berikan kepadanya, karena engkau belum melihat atas hamba itu tanda orang-orang arif dan belum melihat keelokan orang-orang muhibbin. Maka jika tidak ada warid, jikalau tidak ada petunjuk, pertolongan, hidayah dari Allah, maka nawirdun, niscaya tidak ada wirid itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah tarjamah daripada hikmah yang ke-65 ini. Wirid menurut Syekh Muhammad Said, wirid itu artinya huwal hissatul muhaddadatul lati yuwazibu 'alaiha al-'abdu minat ta'at wal ibadat ghairil mafrudat wa yulzimu nafsahu biha. Pengertian wirid itu adalah bagian yang ditetapkan, baik waktunya, baik amalannya, baik banyaknya, yang mengekali atasnya oleh seorang hamba daripada taat dan ibadat yang bukan fardu, dan melazimkan dia hamba akan dirinya dengan bagian daripada amal perbuatan taat dan ibadat tadi. Itu disebut wirid. Sesuatu yang hukumnya fardu wajib itu kada termasuk wirid. Misal sembahyang 5 waktu itu kada termasuk wirid, karena itu hukumnya wajib. Sesuatu yang hukumnya sunat tetapi dikerjakan tidak terus menerus, itu pun kada bisa disebut wirid. Sesuatu itu disebut wirid apabila sesuatu itu perbuatan taat yang sunat dan dikekalinya sesuai dengan waktu yang ditentukan
jumlah yang ditentukan. Nah, itulah disebut wirid. Umpamanya qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Inya tetapkan itu dua umpamanya. Qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Selalu tiap hari diperbuatnya. Belum zuhur 2, imbah zuhur 2. Nah, setiap hari dilakukannya. Maka berarti qabliyah ba'diyah zuhur itu adalah wirid bagi dia. Orang yang sehabis maghrib, antara maghrib isya, membaca Yasin, Tabarak, Waqiah, Alif Lam Mim Tanzil, As-Sajdah, setiap malam dia baca antara maghrib isya waktunya, setiap malam dikekalkannya. Nah, itu disebut wirid baginya. Disebut wirid. Kalau kita mengamalkan sesuatu tetapi kada betantu, jumlahnya kada betantu, waktunya kada betantu, nah itu kada bisa disebut wirid. Karena wirid itu al-hissatul muhaddadah, sesuatu bagian yang dibatasi, yang ditentukan waktunya, jumlah banyaknya. Misalnya ini sembahyang bagi salawat mbahnu 200, mbahnu 300, mbahnu 100, mbahnu parai. Nah itu kada kawa wirid itu. Lain wirid. Tapi kalau misalnya 100 tiap hari sembahyang 100 tiap hari, nah itu wirid. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih, beliau mengatakan, inna lil awrad atharan kabira bitanwiril qalbi wa dabtil jawarih. Bahwa wirid-wirid itu mempunyai pengaruh yang besar. Wirid itu punya dampak yang sangat besar pada menerangi hati dan menjaga anggota daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi wirid itu pengaruhnya besar. Nah, wirid itu kada perlu banyak, yang penting terus menerus. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita dalam sebuah sabda beliau, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Paling disukai Allah amalan seorang hamba itu sesuatu yang diamalkan secara terus menerus, sekalipun sedikit. Sekalipun sedikit. Kita berzikir 100 kali la ilaha illallah, sehari 100 kali. Tetapkan waktunya umpamanya habis zuhur 100 kali aja, tapi terus menerus baca sampai mati. Nah ini Allah sangat suka itu, walaupun jumlahnya sedikit. 100 kali itu Allah lebih suka daripada orang yang tidak punya wirid. Kadang-kadang 100, kadang-kadang 200, kadang-kadang kadang menentu. Allah suka yang adwam, yang terus menerus walau sedikit. Nah, dalam membuat wirid, maulah wirid, karena banyak amalan-amalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari para sahabat, dari para aulia. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, khudhu minal a'mal ma tutikun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah dari amalan itu sesuatu yang kamu mampu terus menerus. Ambil amalan-amalan itu sesuatu yang kamu bisa terus-menerus melakukannya. Karena Allah tidak akan bosan memberi pahala kepada engkau sampai kalian bosan. Nah, jadi kita misal hendak mengulah wirid membaca Quran tiap hari. Nah, berapa lembar sadang? Ukur, hitung anggaran kau tiap hari. Berapa lembar kira-kira?
Misalnya sehari setengah juz, itu kira-kira kawa aku tiap hari. Nah itu laksanakan tiap hari. Jangan lagi tempul rajin 5 juz membaca, esok harinya kan 3 hari perainya. Nah ini yang kada disukai oleh Allah. Allah kada suka itu. Dan wirid itu bisa zikir, bisa salawat, bisa baca Quran, tasbih, menuntut ilmu, tafakkur. Itu adalah bisa dijadikan wirid. Umpamanya aku menjelang maghrib jam 5:30 sampai orang bang maghrib itu ku ulah wirid tafakkur. Nah, kayaknya pulang habis subuh dari jam ini sampai ini diulah wirid tafakkur. Jadi saat itu duduk tafakkur tentang dirinya, tentang dosa-dosanya, tentang ibadahnya, tafakkur tentang keajaiban ciptaan Allah, tafakkur. Nah ini wirid. Orang punya wirid misalnya memberi makan orang. Nah ini sudah punya wirid. Bila habis sembahyang Jumat memberi makannya orang 5 orang, 6 orang. Setiap minggu rutin habis Jumat memberi makan. Ini wirid. Nah wirid itu adalah punya pengaruh yang besar dalam menerangi hati. Para muhibbin rahimakumullah. Al-Habib Abdurrahman As-Saghab berkata, man la lahu wirdun fahuwa kirdun wa man la lahu adab fahuwa dub. Barang siapa yang tidak punya wirid, orang yang kada punya wirid. Tadi pengertian wirid sudah disebutkan di atas. Nah, ini kada punya wirid, fahuwa kirdun, maka orang ini adalah kera. Orang itu adalah kera, warik. Warik itu binatang yang paling jahat. Kenapa disebut warik itu binatang paling jahat? Karena umat-umat dahulu yang maksiat, yang menentang Rasul, dirubah Allah bentuknya menjadi warik. Nah, andai kata ada yang lebih jahat daripada warik itu, tapi wariklah paling jahat. Dan lagi disebutkan dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra, lahmul kirdah ini akhbasul luhum. Dagingnya warik ini paling jahat daging. Lebih jahat daripada daging anjing. Akhbas min lahmil kalab. Jadi artinya orang yang kada punya wirid itu seperti warik. Bukan bentuknya kayak warik kada, tapi tubuh daging orang itu dagingnya sangat jahat. Karena mungkin banyak yang haram yang dimakannya, banyak harta-harta kada halal masuk ke dalam awaknya, sehingga daging orang ini tumbuh menjadi daging yang sangat jahat seperti warik itu. Orang kada berwirid adalah jadi warik kada ada kalau. Nah cuma daging orang itu sama lawan daging warik. Artinya akhbasul laham, ini akhbasul luhum, paling jahat daging itu. Jadi ulah wirid. Napa wirid yang kita ulah nang anggaran kita kawa terus menerus. Nah, sembahyang rawatib, misalnya kada kawan nang sempurna 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, ambil na inting 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Asal bisa tiap hari. Nah itu yang disukai oleh Allah. Baca Quran 3 lembar tapi tiap malam. Habis Jumat memberi makan orang, kada perlu banyak, 5, 2, asal tiap Jumat. Nah itu yang punya pengaruh besar dalam menerangi hati dan menjaga anggota tubuh daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau kita kada punya wirid tadi, maka fahuwa kirdun,
sama lawan kera tadi, artinya daging di tubuh kita ini begitu jahat seperti dagingnya kera itu. Dan orang yang tidak punya adab, maka dia adalah binatang. Binatang serigala. Binatang serigala. Binatang buas. Artinya apa? Kalau orang itu kada beradab, nah itu sama dengan serigala. Binatang buas, makan terus. Kada tahu ini, kada boleh, tatap. Ini kayak binatang serigala, binatang buas. Nah apa lagi dihantamnya? Nah itu orang kada beradab seperti itu. Bukan jadi serigala, bukan jadi binatang buas, bukan jadi beruang, kada, tapi akhlaknya seperti itu. Orang kada beradab. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Andai kata kita sudah selama ini punya wirid, tapi belum ada nampak hasil-hasilnya. Banyak kemungkinannya. Antaranya mungkin dalam wirid itu kita tidak ikhlas. Satu, ikhlas tetapi tidak hadir hati. Nah ini, kita membaca Yasin tapi hati kita di manakah? Nah, mestinya hati kita Yasin juga. Nah itu artinya hudurul qalbi. Amalan-amalan itu la tufid illa bihuduril qalbi. Amalan-amalan yang kita baca tidak akan memberi faidah kepada kita kecuali dengan hadir hati. Berpahala ya berpahala, cuma faidah sasaran yang dicapai kada dapat itu. Orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha, berpahala walaupun hatinya ke manakah? Pahala muntung barang dapatnya. Pahala muntung. Tapi sasaran zikir itu kada dapat. Nah, jadi mungkin akibat kada hadir hati. Nah, ulah wirid nang sekadar hati kita bisa hadir. Aku kalau zikir ini 40 aja kau hadir. La ilaha illallah, di hati pun la ilaha illallah, la ilaha. Kalau 40 kau hadir. Kalau 100 tak ubah sudah. 1000 hilang. Nah 40 aja ulah. 40. Asal tiap hari dan hadir hati. Karena hadir inilah yang membawa kita kepada sasaran sebenarnya daripada zikir itu. Kada perlu banyak. Kada perlu banyak tapi hadir hati. Nah itu yang dicari. Oh hati sudah hadir, ikhlas, tapi kenapa wirid ini belum ada nampak tanda-tanda penerangan hati, anggota tubuh masih belum terjaga. Nah mungkin karena adabnya. Adab ini merupakan penentuan yang terakhir. Bacaannya bagus, ikhlasnya bagus, apalagi hadir hatinya bagus. Tapi kada beradab orang ini. Allah kada akan menerima sesuatu dari orang yang bahasa kitanya kada tahu dibahasa. Kada beradab. Misalnya berzikir sambil berhunjur umpamanya. Nah itu kada beradab ngarannya. Ujar ulama-ulama dahulu mengatakan berzikir sambil berduduk panggung umpamanya. Duduk panggung kayak apa tuh? Nampak tumpang batis. Allah kada ketujuh. Duduk panggung itu duduknya para raja. Nah, menghadap Allah mesti seorang hamba. Allah kada ketujuh bubuhan kelakuan para raja itu ditiru menghadap Allah. Nah, barangkali adabnya. Jadi terakhir itu adab yang dipandang. Adabnya dijaga. Kenapa mengaji menuntut ilmu berapa tahun? Kada pina paham atau paham itu cuma kada kau mengamalkan. Nah, ini salah satu sebab mungkin kada beradab. Bisa kada beradab dengan kitab, kada beradab dengan guru, kada beradab dengan Allah, kada beradab dengan Rasul, sehingga mengaji puluhan tahun kada nampak kelihatan hasilnya. Kada kau mengamalkan karena adabnya.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita ulah wirid dulu. Ulah wirid, mulai zikir, salawat, istighfar, tasbih, baca Quran, serba sedikit. Serba sedikit, tapi kita bisa hadir hati, kita bisa ikhlas, kita bisa beradab, kita bisa terus menerus. Para ulama kita dahulu sudah mengulahkan amalan kayak Ratibul Haddad